Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang implementasi multilayer perception atau MLP pada logika SOR menggunakan forward propagation dan back propagation. Nah, di sini tuh sendiri dataset yang digunakan itu adalah merupakan dataset XOR ya, SOR. Nah, bisa kita lihat ini karena datasetnya itu kayak gini. Yang X1-nya, kalau X1-nya 0 dan X2 0, itu akan menjadi targetnya itu 0. Jika targetnya 0, X1-nya 0 dan X2-nya 1, itu targetnya menjadi 1, dan kebalikannya juga begitu ya. Nah, karakteristik dari dataset ini itu sendiri itu terdiri dari dua variabel, dan outputnya itu terdiri dari satu variabel. Dari total data yang kita gunakan adalah 4 sampel. Nah, arsitektur neural networknya sendiri itu seperti ini ya. Ada dua input, dua hidden neuron, dan satu output. Ini ada keterangannya sendiri nih dari yang kita lihat nih. X1 dan X2 itu merupakan inputnya, H1 dan H2 merupakan hidden neutronnya, dan Y hat ini merupakan outputnya. Nah, di mana itu kalau digabungin, kalau dilihat ini kan ada garis-garis ini. Ini ada W1 itu merupakan kayak bobotnya, dan ada nilai B itu merupakan nilai bias, dan ada yang namanya juga ini fungsi sigmoid. Nah, untuk detail arsitekturnya sendiri ini tuh memiliki dua input, dua hidden neuron, dan satu outputnya. Dan ini kita memakai itu fungsi sigmoid dan learning rate 0,5. Ini bisa dilihat di sini ya. Untuk nilai ini, nilai bobotnya nih. Nah, kita lihat parameter awalnya nih, yaitu coba kita lihat learning rate-nya itu ada di 0,5 dengan bobot awal W1 H1-nya itu 0,5, W2 H1-nya itu min 0,7, UB B H1-nya itu 0,1, dan ini W1 H2 yang min 0,3, W2 H2 0,8, BH2 min 0,2. Dan ini yang sudah kena fungsi sigmoid nih. W H1 0 ini fungsi sigmoidnya itu 0,4, ini juga min 0,6, dan biasanya itu 0,1. Ini dia rumus aktivasi sigmoid itu rumusnya itu kayak ini, sigmoid X sama dengan 1/1 plus E pangkat min X. Nah, itu fungsi ini tuh bisa menghasilkan nilai antara 0 dengan 1, dan ini tuh biasanya digunakan untuk klasifikasi biner. Nah, ini kita lihat nih untuk forward propagation itu gimana. Nah, ini untuk perhitungan hidden layer itu seperti ini ya rumusnya. Z ZH1 sama dengan X1 kali W1 H1 plus X2 kali W2 H1 tambah bias H1. Nanti hasilnya ini, dan H2-nya juga yang ini. H1-nya ini, H2-nya ini. Dan untuk rumus perhitungan outputnya seperti ini. Z-nya itu kita hitung H1 kali ini, H1 dari nilai ini, dan H2 dari nilai ini. Ditambah nilai bias nanti. Dan akan menghasilkan nilai outputnya. Untuk perhitungan error dan lossnya sendiri itu begini ya. Untuk perhitungan errornya itu target minus output atau target minus y hat. Untuk loss fungsinya sendiri itu 1/2 kali target minus y hat kuadrat. Nah, untuk perhitungan loss ini sendiri itu error dan loss ini untuk mengukur selisih antara output jaringan dan target yang sebenarnya. Nah, selanjutnya ini ada back propagation. Coba kita lihat rumusnya nih untuk error pada output. Ini dia, sigmoid sama dengan error kali y hat kali 1 min y hat. Nah, ini langsung kalau mau update itu delta W sama dengan alpha kali sigmoid output kali input. Dan kita mengupdate bias. Untuk update nilai biasnya itu delta B sama dengan A kali sigmoid output. Nah, ini untuk mengupdate bobot untuk hidden layer-nya nih. Untuk rumusnya seperti ini ya, untuk error 1 H2-nya itu berbeda ya. Ini kita cari error outputnya. Terus nanti dari error outputnya ini kita kali dengan WH1 nolnya ini. Untuk mencari nilai error hidden-nya nih.
Untuk delta hiddennya tuh seperti ini rumusnya. Di nilai dari ini dikali H1 dan H2-nya dikali 1 min H1 dan H2-nya juga. Nah, langsung kita update bobotnya dia langsung bobot baru sama dengan bobot lama ditambah delta W. Untuk alur kerjanya sendiri itu seperti ini ya. Kita pertama menginput data source-nya, terus kita inisialisasikan bobot dan biasnya, kita menghitung output hidden layer-nya, menghitung output layer-nya, menghitung error dan loss, dan melakukan back propagation dan mengupdate bobot dan bias dan ulangi hingga epoch-nya selesai dan kita akan mengevaluasi hasil klasifikasinya. Nah, ini untuk eh, se secuil dari Excel-nya ya. Contoh Excel-nya nih seperti ini. Nah, untuk perhitungan secara manualnya nih, itu sama seperti yang dari tadi. Kita tuh menggunakan data source ya. Nih, yang tadi di atas nih. Untuk arsitektur neural network itu sama kayak di atas tadi. Rumusnya tuh kayak gini deh. Sama dia. Yang yang forward propagation-nya nih. Yang 21 sama dengan X1 W1 H1 tambah W2 H1 X2 W2 H1 tambah B bias 1. Ini terus kita mengaktifkan hidden satunya dengan rumus ini. Nah, ini yang untuk yang hidden layer kedua. Ini yang pertama ya. Nah, untuk output layernya sendiri tuh rumusnya sama tapi rumusnya berbeda ya. Ini dia pakai Z0 dengan H1 W H1 0 tambah H2 H2 0 tambah bias. Terus kita mengaktifasi outputnya dia dengan rumus Y head sama dengan 1 ini. Ini rumus fungsi sigmoid sih. Dan untuk mencari nilai errornya sendiri itu seperti ini ya. Memakai rumus target minus Y head juga. Yang untuk rumus loss functionnya seperti ini, tinggal ditambah 1/2 dan target minus Y head-nya tuh kita dipangkatkan ya, dikuadratkan. Untuk backward propagation itu kita tuh seperti ini rumusnya ya. Untuk delta outputnya tuh ini buka kurung Y head minus target tutup kurung Y head buka kurung lagi kali ini ya. Eh, buka kurung 1 min Y head tutup kurung ini rumusnya. Untuk yang hiddennya tuh bisa seperti ini dia delta H1 ini untuk yang kedua dan ini untuk gradient hidden satunya. Flat width-nya itu 8H1 kali delta H1 kali X1, yang duanya H1 kali X2, dan ini yang biasnya nih. Ini sama juga dengan yang hidden 2, dan untuk outputnya sendiri tuh tinggal kali saja ya. Ya, delta B-nya H1, yang ini H2-nya, ini dikali yang ini, kali yang ini aja. Lalu kita mengupdate bobot dan biasnya. Learning rate-nya itu dengan simbol alpha. Terus kita mengupdate bobot pada hidden satunya dengan rumus W1 W1 H1 sama dengan W1 H1 minus alpha grad gradien W1 H1 dan seterusnya dan W2 dan biasnya juga selanjutnya seperti itu. Nah, ini untuk yang bobot duanya sama outputnya ya, sama sih. Ini ada contohnya nih. Nah, ada data pertama itu kita lihat nih. X1 dan X2-nya kan seperti 0 dengan target 0 tadi kita lihat di awal sini. Ini dia. Terus untuk parameter awalnya nih kita lihat dikasih kita alfanya itu 0,5, W1 H1-nya itu 0,5, W2 H1-nya itu min 0,7. Ini bias H1-nya 0,1 dan ini untuk yang keduanya. Terus kita menghitung hidden layer 1.
rumus tadi ya, yang X1 kali W1 H1 itu, tinggal dimasukin saja angkanya. Ini dia 0 kali 0,5 tambah 0 eh, kali 0,7 tambah 0,1. Nanti tinggal dikali, terus ditambah. Nah, habis sudah didapat nih hasilnya nih. Tinggal kita menggunakan fungsi sigmoid. Nanti dimasukin dalam rumus. Ini akan menghasilkan 0,52497. Nah, ini yang keduanya sama ya kayak tadi. Tinggal masukin angka dan kita menggunakan fungsi sigmoid untuk mencari H2-nya. Nah, untuk menghitung output layernya sendiri itu seperti ini. Kita memasukkan nilai H1 dikali WH10 tambah H2-nya, terus ditambah nilai biasnya. Tinggal ini kan dikurang, terus ditambah. Oh ya nih, soalnya minus tuh. Itu kan menghasilkan Y-head-nya ini. Y-head-nya juga pakai fungsi sigmoid ya. Kita hitung errornya nih. Errornya dengan pakai rumus target minus Y-head-nya atau nilai nilai outputnya nih. Ini dia rumusnya nih. Kan ini 0 kurang 0,509972 itu kan menghasilkan minus ya. Nah, terus kita menghitung nilai loss-nya. Tinggal ditaruh 1/2, terus yang ininya kita tinggal kuadratkan. Tinggal 1/2 ini tinggal dikali terus dibagi. Akan menghasilkan 0,130036. Nah, untuk kesimpulannya sendiri itu kita bisa lihat ini kalau MLP ini dia itu mampu menyelesaikan kasus XOR dan hidden layer itu memungkinkan jaringan mempelajari pola nonlinear dan forward propagation itu untuk menghasilkan output, sementara backward propagation itu untuk memperbarui bobot. Dan hasil Excel, manual, dan program itu menunjukkan konsistensi perhitungannya. Kalau kita ingin melihat contoh kodenya juga itu ada di sini. Bisa kita lihat nih contohnya nih ya. Kita tuh pakai data XOR lagi ya. XOR yang tadi saya jelasin. Ini untuk nilainya dengan target 0. Nih, targetnya itu ini. Target 0, 1, 1, 0 kan ini untuk kolom pertama, kolom kedua dan ketiga dan seterusnya. Nah, terus kita inisialisasi dia bobot dan nilai bias awalnya sesuai dengan baris nomor 1. W1 H1-nya itu segini, W2 H2-nya itu segini. Ini sama kayak tadi penjelasan saya, cuman ini dalam kode ya. Nah, learning rate-nya itu 1 ya. Ini kita lihat fungsi sigmoid-nya nih, udah kita eh, masukkan kodenya. Nah, ini itu ada fungsi turunan sigmoid juga itu. Ini rumusnya. Fakson sama dengan Fz kali 1 minus Fz. Nah, ini ada total loss-nya, ini correct version-nya. Nah, ini itu di sini tuh kita melooping ya data baris 1 sampai 4. For I in range ini kita looping dia. Targetnya tuh I ya. I itu nilai nilai anunya tadi XOR. Ini kodenya itu seperti ini dia. Sama kayak tadi, cuman ini dalam bentuk kode ya biar bisa dibaca gitu. Ini itu dalam bentuk Python ya. Nah, di sini tuh mencetak nilainya nanti. Ini dia contohnya ya. Ini contoh hasilnya nih. Nah, bisa dilihat nih, ada total loss-nya itu 0,552 dan average loss-nya itu 0,138. Ini sesuai kolomnya ya, sesuai kolom yang ada di Excel ini. Ini ini tuh merupakan ringkasan metrik. Kita tuh cuman yang epoch satunya saja ya.
atau training satunya aja yang kita lakukan coba. Nah, dengan akurasi 25%. Kita itu memakai MSE ya. Mungkin ya sesuai yang saya bilang tadi itu ini di PPT-nya. Nah, ini MLP itu mampu menyelesaikan kasus XOR nih. Ini juga forward dan back propagation juga memiliki fungsi yang berbeda. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan ya. Mungkin selanjutnya bisa untuk Excel-nya sendiri itu akan dijelaskan oleh teman saya ya. Mungkin segitu saja. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.